Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis manajemen strategis pada UMKM Ladang 5 Surabaya. Sebelum perkenalkan, saya Kila Medina Udira Sandi, NRP terakhir 089. Kemudian teman saya yaitu Fahmi Faza, NRP terakhir 080, Raditya Rizky 104, Agnes Nur Maharani 040, dan Satrio Bregas dengan NRP terakhir 093. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, jadi UMKM yang kami kaji ini adalah Ladang 5, di mana ini merupakan UMKM yang bergerak di industri makanan sehat berbahan dasar singkong dan juga dikenal sebagai perintis produk gluten free di Indonesia dengan berbagai inovasi produknya. Nah, seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat, Ladang 5 ini memiliki peluang pertumbuhan yang besar di pasar makanan sehat. Namun perusahaan dari Ladang 5 sendiri ini juga menghadapi tantangan seperti meningkatnya persaingan, harga produk yang relatif lebih tinggi, dan juga kebutuhan menjaga kualitas dan efisiensi operasional. Next. Untuk rumusan masalah sendiri, untuk yang pertama yaitu apa saja faktor internal, kekuatan dan juga kelemahan, serta faktor eksternal, peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja ladang 5. Kemudian bagaimana hasil analisis dari IFAS dan EFAS. Kemudian juga strategi apa yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan usaha ladang 5 berdasarkan analisis SWOT. Next. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama untuk mengidentifikasi dan juga analisis faktor internal serta faktor eksternal, kemudian mengetahui hasil analisis IFAS-EFAS, dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan usaha berdasarkan analisis SWOT. Next. Untuk cakupan penelitiannya sendiri, jadi penelitian ini berfokus pada analisis strategis UMKM Ladang 5 di industri makanan sehat. Kemudian juga di sini kami menggunakan pendekatan IFAS dan EFAS yang kemudian dikombinasikan dalam analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang tepat. Next. Baik, selanjutnya sini ada tinjauan pustaka. Di sini UMKM, yaitu merupakan sini ada UMKM, itu merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia yang mendominasi penyerapan tenaga kerja hingga 90%. Selanjutnya ada manajemen strategis, di mana itu sangat penting untuk mencapai tujuan terjangkau panjang. Terus ada model McKinsey dan analisis Pesto, bisa di next. Selanjutnya ada matriks AI, di mana itu merupakan alat analisis strategis yang memetakan skor total IFE pada sumbu X dan EFE pada sumbu Y. Kemudian ada value chain analysis dari Porter, itu merupakan strategi untuk mengidentifikasi kegiatan internal perusahaan yang terbagi atas primary activities dan juga support activities guna menganalisis proses transformasi input menjadi output. Next. Selanjutnya sini ada Porter 5. Jadi itu merupakan model analisis industri yang diperoleh oleh Michael Porter. Selanjutnya ada matriks SWOT, itu merupakan pencocokan strategis yang memadukan faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan 4 tipe strategi utama. Bisa di next. Oke, di sini oh, Kemudian di sini untuk Selanjutnya rencana ada penelitian. ren- selanjutnya ada rencana penelitian. Nah, penelitian pada UMKM Ladang 5 ini kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, data yang kami peroleh itu melalui wawancara dengan pemilik dan juga manajemen. Nah, setelah itu kita analisis menggunakan IFAS, EFAS, IE Matrix, dan SWOT yang digunakan untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian di sini untuk objek penelitiannya adalah ladang 5 UMKM makanan sehat berbahan dasar mocaf. Kemudian analisis ini juga menggunakan mekanisme 7S, kemudian value chain analysis, IFAS, EFAS, dan SWOT untuk mengidentifikasi kondisi internal, eksternal, serta posisi strategis perusahaan di industri makanan sehat. Next. Kemudian ini adalah diagram alir penelitian. Next. Kemudian untuk tahapan pengumpulan data, yang pertama menentukan informasi penelitian, yang kedua menyusun pedoman wawancara semi terstruktur, tiga melaksanakan wawancara secara daring melalui Zoom meeting, keempat menggali informasi
latar belakang proses bisnis, operasional, kendala perusahaan, dan strategi pemasaran. Kemudian yang kelima, mencatat dan mendokumentasikan hasil wawancara sebagai data penelitian. Dan yang keenam, mengelola serta mengelompokkan data yang diperoleh sesuai kebutuhan analisis. Dan yang terakhir, menggunakan data hasil wawancara untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Next. Kemudian untuk petunjuk wawancara digunakan sebagai acuan untuk memperoleh data secara terarah dan sistematis mengenai profil usaha, operasional, strategi pemasaran, kondisi internal dan eksternal, serta tantangan yang dihadapi dalam 5. Next. Kemudian berikut adalah company profile dari Ladang 5. Ladang 5 adalah perusahaan makanan sehat berbasis mokaf yang didirikan oleh Saptiari Sugiarto sebagai pelopor produk gluten free di Indonesia. Untuk produk dan proses produksinya menghasilkan tepung mokaf, mie sehat, camilan, dan produk gluten free berbasis mokaf. Produksi ini dilakukan dari pengolahan singkong lokal menjadi tepung mokaf dengan sistem MTS dan standar GMP. Kemudian untuk materi dan logistiknya, bahan baku singkong lokal sebagai bahan baku utama mokaf dan bekerjasama dengan petani serta pemasak terpercaya. Kemudian untuk keuangannya sendiri, penjualan produk sehat berbasis mokaf melalui inovasi produk, pemasaran digital, dan perluasan distribusi. Perusahaan mengelola biaya produksi dan operasional serta melakukan pencatatan keuangan secara berkala untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Next. Selanjutnya ini merupakan analisis menggunakan McKinsey Framework. Jadi di sini ada beberapa hal yang dianalisis mulai dari skill, style, system, staff, structure, dan juga strateginya. Dan dapat diketahui di sini bahwa pondasi diferensiasi dan nilai keberlanjutan dari Ladang 5 sangat kuat, namun tetap memerlukan atau menuntut adanya penguatan kapabilitas organisasi dan digitalisasi sistem. Dan ini merupakan value chain analisisnya. Ada beberapa hal yang dianalisis di sini, mulai dari super activities, yakni firm infrastructure, human resource, dan juga teknologi. Kemudian untuk primary activities-nya, yakni di procurement, inbound logistik, dan juga beberapa aspek lain, yang mana didapatkan di sini bahwa nilai utama tercipta melalui operation dan procurement segment, yang mendukung keberlanjutan dari ladang 5, namun ada keterhambatan pada bagian outbound logistik dan juga SDM, di mana pada bagian ini perlu ditingkatkan melalui modernisasi dan juga online dalam beberapa sistemnya. Ini merupakan identifikasi untuk faktor internal melalui strength juga weakness framework di sini. Ada beberapa poin yang menjadi kriteria penilaian, baik dari kekuatan maupun kelemahannya sendiri. Dan ini merupakan hasil IFAS matriknya, di mana posisi internal dari ladang 5 ini masih tergolong cukup kuat dengan total IFAS score di angka 2,91. Ini menunjukkan bahwa potensi dari ladang 5 dapat terus berkembang, namun memerlukan adanya penguatan dari segi distribusinya, operasional, serta SDM untuk daya saing berkelanjutan dan dapat berkompetisi di pasar dengan para kompetitornya. Ini merupakan PESEL analisis dari ladang 5. Ada 6 aspek di sini mulai dari political, economic, social, technology, environmental, dan juga legal. Dan diketahui bahwa lingkungan eksternal dari ladang 5 ini cukup membantu dan mendukung pertumbuhan melalui gaya tren hidup sehat serta dukungan bahan lokal dari petani-petani yang ada di daerah Surabaya. Ini merupakan dinamika industri, ada beberapa tekanan substitusi dan juga preferensi konsumen yang ikut mengintervensi pertumbuhan dari ladang 5, di mana tingkat persaingannya cukup tinggi ya ladang 5, dan menuntut ladang 5 ini untuk terus memperkuat edukasi pasar agar nantinya semua orang dapat memperoleh awareness terkait produk mokaf ataupun produk gluten free, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga penjualannya. Ini identifikasi faktor eksternal menggunakan beberapa bobot ataupun kriteria penilaian baik dari segi peluang ataupun ancaman, dan didapatkan hasil EVAS matrix di angka 2,61. Ini menunjukkan ataupun mengindikasikan posisi eksternal dari ladang 5 yang cukup atraktif dan cukup kuat. Dengan demikian, perusahaan dapat merespon lingkungan dengan cukup baik, namun belum optimal dari segi eksploitasi peluang makro secara maksimal gitu. Sehingga diperlukan adanya strategi lanjutan untuk pertumbuhan pasarnya. Ini merupakan posisi dari ladang 5 dari hasil IE matrix-nya, di mana ladang 5 berada di sel kelima, yakni hold and maintain. Posisinya cukup stabil dengan potensi pertumbuhan yang cukup baik juga, namun di sini
perlu adanya perbaikan strategi seperti mempertahankan pasar-pasar existing sambil melakukan peningkatan kinerja selektif dari dalam, baik melalui penambahan sumber daya ataupun dengan peningkatan edukasi terkait produk mokaf yang mereka produksi. Ini beberapa implikasi strategis untuk ladang 5. Ini merupakan QSPM, hasil perhitungannya yakni didapatkan untuk market penetrasinya. Jadi di sini kita mengindikasikan dua hal. Yang pertama dari market penetration dan juga product development, di mana memiliki selisih yang sangat tipis di antara keduanya di angka 0,03 saja. Yang mana ladang 5 ini karena berada di sel 5 dalam AI matriksnya, sehingga mewajibkan fokus pada pertahanan pasar juga inovasi. Dan dari kedua matriks tadi, pemenangnya adalah dari product development. Dan ini merupakan strategi yang nantinya harus difokuskan oleh ladang 5 untuk meningkatkan penetrasi pasar dan untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam produk gluten free. Jadi ini merupakan perbandingan dari strategi pertama market penetration dan juga product development, di mana kedua strategi ini dievaluasi menggunakan QSPM tadi dan dapat saling digunakan secara bertahap gitu. Di sini strateginya dapat dimaksimalkan dengan mengkapitalisasi kekuatan inti perusahaan khususnya untuk sektor inovasi, poin inovasi dan kemampuan diversifikasi perusahaan yang mana ini menjadikan solusi paling selaras dengan DNL dan 5. Ini merupakan penetrasi pasarnya. Ini mengapa menjadi prioritas utama dari segi strategi product development. Kemudian selanjutnya di sini ada Action Priority Matrix, di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan tingkat impact dan juga effort yang diperlukan. Kemudian metode ini juga membantu perusahaan dalam memfokuskan sumber daya pada aktivitas yang memberikan manfaat paling besar. Next. Kemudian di sini ada BMC dari ladang 5. Jadi dari BMC ini dapat dilihat bahwa Ladang 5 ini merupakan perusahaan yang fokusnya ini pada produk makanan sehat berbasis mokaf yang bebas gluten dan juga berkualitas. Nah, untuk mendukung bisnisnya sendiri, Ladang 5 ini bekerja sama dengan petani lokal, pemasok, distributor, dan juga marketplace. Aktivitas utamanya meliputi pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan juga edukasi konsumen. Kemudian target pasarnya adalah masyarakat yang peduli kesehatan dan juga memiliki kebutuhan diet khusus dan produk dipasarkan melalui toko offline, marketplace, website, dan juga media sosial. Kemudian untuk pendapatannya diperoleh dari penjualan produk, kerjasama B2B, bundling, serta ekspor. Sementara untuk biaya utama beli bahan baku, produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis strategi yang kita lakukan. Nah, ini perusahaan itu memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, tetapi tetap menghadapi tantangan internal dan juga eksternal, terutama pada persaingan yang semakin ketat dan juga perubahan preferensi konsumen. Nah, perusahaan itu juga memiliki kekuatan yang terdapat pada kapabilitas operasional, kualitas produk, dan juga positioning, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, pemanfaatan strategi yang paling sesuai buat perusahaan ini adalah growth strategi yang berfokus pada pemanfaatan peluang pasar dengan tetap memperhatikan efisiensi dan juga diferensiasi. Nah, keberhasilan strategi ini bergantung pada konsistensi implementasi serta kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dalam perubahan lingkungan bisnis. Next. Oke, selanjutnya ada rekomendasi bagi perusahaan ini yaitu kami menyarankan untuk memperkuat keunggulan kompetitif melalui inovasi dan juga peningkatan kualitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan efisiensi internal dengan mengoptimalkan sumber daya dan proses bisnis. Strategi adaptif terhadap perubahan pasar juga penting agar perusahaan itu tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Untuk mendukung pertumbuhan, perusahaan dapat melakukan kolaborasi dan juga ekspansi pasar, serta memastikan adanya monitoring dan juga evaluasi yang berkelanjutan melalui penetapan KPI yang jelas. Oh, sekian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih.